Jadi kali ini kita main di dapur lagi. Nah ini masih hujan, jadi gua mau masak. Ini untuk bahan-bahan yang ada di kulkas saja. Ini masak simple tapi enak banget. Gengs, baik lagi di masak versus makan. Jadi kali ini gue mau masak telur siram bawang. Nah ini dia. Jadi gue punya 2 butir telur. Telur ayam negeri ini ukurannya besar juga. Gue punya 1 batang daun bawang, punya 3 siung bawang merah, 2 siung bawang putih, sama 2 buah cabai. Nah ini kalau untuk cabenya itu sesuai selera. Kalau teman-teman misalnya mau yang pedas banget itu bisa pakai 5 atau bahkan 7, terserah itu. Kalau gue nggak mau terlalu pedas. Nah ini untuk bumbu-bumbunya gue punya kecap manis, punya saus tiram, ada garam, ada kaldu jamur, sama ada lada putih. Ini untuk awalnya. Sekarang kita potong si bawang merah sama si bawang putih. Nah, ini kita iris aja, agak sedikit besar nggak apa-apa. Nah ini selanjutnya gue mau masak si telurnya dulu. Kita nyalakan, kita kasih minyak secukupnya aja. Nah jadi kalau gue biasa masak telur itu gue selalu pecahin di mangkok seperti ini. Jadi apalagi kalau kita mau ceplok 2 sekalipun 3, takutnya kalau pas kita langsung di wajannya itu takutnya satu ada yang busuk atau apa. Jadi gue setiap mau masak yang menggunakan telur biasanya sekarang gue pakai seperti ini. Nah ini langsung aja kita goreng. Nah ini kalau misalnya seperti ini kan dia melebar, jadi kita giniin aja supaya dia nggak melebar. Kasih sejumput garam. Nah ini kali ini gue mau agak setengah matang. Jadi ini udah untuk telurnya. Nah ini gue udah punya nasi. Ini kita langsung taruh aja di atas nasi seperti ini. Nah ini telur yang kedua kita masak sama. Ini kalau wajan seperti ini takutnya dia melebar, jadi kita harus pegang dulu sampai dia ngeset. Kita kasih garam lagi yang kedua. Ini kita taruh di piring seperti ini. Sekarang kita masak untuk si sausnya. Nah ini ada 2 sendok makan minyak goreng. Nah sekarang kita ini udah panas, kita masukin si cabai merah sama cabai putihnya. Kok cabai merah? Jadi kita masukin si bawang merah sama si bawang putih. Nah ini kalau dia udah layu seperti ini, kita masukin si cabai sama si daun bawang. Nah sekarang kita masukin si bumbu-bumbunya. Jadi ini kita pakai si saus tiram. Ini kita kasih 1 sendok teh kurang lebih. Kita kasih garam 1/4 sendok teh. Kita kasih lada, ini 1/4 sendok teh juga kurang lebih. Kita kasih kaldu jamur. Ini kita kasih sebanyak 1 sendok teh. Kita kasih si kecap manis kurang lebih, pakai 2 sendok makan. Nah, ini memang manis biasanya. Nah ini si bumbunya udah jadi. Sekarang kita tinggal siramin ke si telurnya. Nah ini bumbu cabenya sama kecapnya. Ini kita siramin langsung ke telur. Nah ini siap disajikan.
Disarankan disajikannya masih hangat karena kan tadi telurnya setengah matang. Kalau dingin itu nanti takutnya amis. Sekarang kita icip-icip, ini udah jadi. Ini tuh wangi banget ya. Karena kan si bawang merah, bawang putih, daun bawang tuh kalau ditumis begitu tuh wangi banget. Nah ini tadi gue pakai kecap manisnya itu 2 sendok makan. Tapi kalau teman-teman nggak mau terlalu banyak bisa pakai 1 sendok makan atau terserah aja sih. Cuma kan biasa kalau kita masak telur itu biasa dimakan sama kecap aja. Nah ini gue variasiin. Nah tinggal tambah-tambah bawang-bawangan sama si cabai rawit, itu lebih enak dan lebih wangi. Nah ini tadi kita masak setengah matang, coba kita cek untuk si telurnya setengah matang atau matang. Nah dia masih lumer seperti ini gengs. Nah ini kita suapan pertama, ada cabenya, telurnya, bawangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi bener-bener harum. Nah ini ada cabenya. Tadi gue pakai cuma 2, tapi itu berasa pedas. Jadi kalau teman-teman balik lagi selera. Kalau misalnya mau ditambah cabenya sebanyak mungkin terserah aja. Nah ini untuk telurnya juga. Kalau kelihatan ini masih melt gitu. Nah ini juga selera lagi teman-teman. Kalau misalnya mau yang matang, kalau mau seperti apa, itu enak banget, seger banget. Jadi dimakan. Si bawangnya, bawang-bawangannya, terus cabenya juga, kecapnya juga. Jadi walaupun cuma telur, kita masak seperti ini biar kita menggugah selera untuk makan. Jadi makannya tetap semangat. Disarankan sekali lagi kalau makan ini enaknya tuh pas lagi hangat. Nasinya hangat, telurnya hangat, itu enak banget. Jadi kalau teman-teman misalnya lagi nggak ada bahan makanan, cuma ada telur sama cabai-cabean sama bawang-bawangan, ini bisa banget. Ini apalagi cuaca hujan, kena cabai yang pedas gitu, bikin keringetan, itu enak banget. Oke, jadi sebelum masak telur siram cabai ini atau siram bawang ini, gue pernah masak telur ala Pontianak. Pokoknya nanti gua tulis juga di deskripsi. Pokoknya kalau teman-teman misalnya mau lihat resep-resep telur lainnya, tinggal diklik aja. Oke gengs, sekian aja video kali ini. Pokoknya nanti gue akan bikin video yang simple-simple aja, yang enak aja, dan yang tetap menggugah selera. Pokoknya ikutin gue terus. Thank you geng. Kali ini gue mau masak sosis telur. Jadi hari ini gue mau masak masakan yang simple, yang enak, dan yang murah. Pokoknya masakan anak kos banget. Gengs, balik lagi di masak versus makan. Jadi ini gue punya 1 sosis dan 2 telur. Nah ini untuk bumbunya gue punya 1 bawang merah, 1 bawang putih, sama sedikit daun bawang. Nah ini daun bawang itu nanti buat garnish saja, buat pas mau dimakan. Jadi ini untuk bumbunya gue punya garam, ada kecap manis, ada saus sambal, saus tiram, ada lada, sama ini gue punya kaldu jamur. Jadi langsung aja kita eksekusi. Nah ini masak yang bener-bener simple banget, cepet, dan menurut gue enak. Nah ini waktu pas bulan Ramadan kemarin, ini masakan yang jadi andalan gue pas saat sahur, karena itu bikinnya itu di bawah 10 menit. Langsung kita eksekusi. Jadi ini yang pertama. Nah sosisnya ini kita potong, kita bagi 2. Ini pakai sosis apa aja bisa ya teman-teman. Kalau misalnya mau pakai sosis ayam, mau pakai sosis yang apa di Indomart, itu bisa, sesuai selera aja. Kita pisah dulu. Ini gue punya si bawang putihnya, kita geprek aja, kita halusin. Nah ini kalau teman-teman mau nggak dipakai bawang merah bawang putih juga bisa, langsung aja si telurnya digoreng sama si sosisnya. Nah kalau teman-teman misalnya mau tambahin cabai bisa juga. Pokoknya masak itu sesuai sama selera kita yang mau makan aja. Nah ini dicop halus aja. Nah ini kita nyalakan kompor. Nah ini gue pakai margarin. Ini kalau teman-teman mau pakai minyak sayur juga bisa. Nah ini kurang lebih gue pakai mentega ini kurang lebih 1 sendok makan.
Nah, ini langsung kita masukin si bawang merah sama bawang putihnya. Kita masukin si telurnya. Nah, ini telurnya gua biasa seperti ini karena takut ada yang busuk kalau misalnya kita pisah. Ini kita masukin telurnya, kita hancurin aja. Nah, ini telurnya biar dia ngeset. Nah, ini kita masukin si sosisnya. Terus sosis itu kan dia sudah matang. Itu jadi kenapa gue masukin di terakhir, karena si sosis itu udah matang, jadi kita panasin aja. Ini kalau seperti ini kita masukin air, ini kurang lebih gue pakai, nah ini kita pakai 3 sendok makan. Nah, sekarang kita kecilkan apinya, kita masukin perbumbuannya. Nah, ini saus tiram, kita pakai 1 sendok teh. Kecap manis, kita pakai 1 sendok teh. Saus sambal, ini kita pakai 1 sendok makan. 1/4 sendok teh garam. Seperempat sendok teh lada. Ini 1/2 sendok teh. Kaldu jamur. Nah, ini kita aduk-aduk seperti ini. Nah, ini kalau teman-teman misalnya mau lebih becek lagi, nah ini bisa ditambahin air supaya lebih becek. Nah, ini kalau gue nggak suka, ini agak nyemek seperti ini. Nah, ini sudah matang. Kalau gue lebih suka yang nyemek seperti ini. Nah, sekarang kita sajikan. Sekarang gue udah punya nasi. Nah, sekarang kita langsung aja tabur di atas nasi seperti ini. Nah ini lihat agak sedikit nyemek-nyemek seperti itu. Daun bawang tadi. Nah, ini gue punya biji wijen, ini yang udah dipanggang. Ini opsional aja, kalau teman-teman ada boleh dipakai, kalau enggak ya nggak usah, nggak apa-apa, ini biar wangi aja. Oke gengs, nih telur sosisnya sudah jadi dan sudah siap dihidangkan. Gengs, ini udah jadi hasilnya. Sekarang kita coba gengs. Nih sendokan pertama. Ada nasi, daun bawang, sosis. Bismillah. Jadi si telurnya itu tadi kan kita kasih air, kita kasih bumbu tuh dia udah nyerap banget. Sosisnya juga ada, karena tadi kita pakai api yang agak sedikit besar, jadi tuh dia ada kering-kering gitu di luarnya, crunchy-nya. Ini kalau menurut gua si manis kecapnya, asin dari tadi bumbunya, ada saus tiram, garam segala macam, dan terus ada si sausnya, jadi perpaduan itu antara gurih, manis sama pedesnya itu dapat banget. Jadi ini kalau masak ini gue saranin kalau misalnya mau ditambah untuk rasanya, boleh ditambah si saus pedesnya aja. Jadi kalau misalnya untuk si kecap dan bumbu-bumbunya lebih baik ikutin aja karena itu udah pas banget. Takutnya kalau misalnya ditambah nanti sedikit lebih asin.
Kalau misalnya pedesnya boleh ditambah. Jadi ya kita mau naikin rasa pedesnya, jadi sausnya tadi bisa pakai 2 sendok atau lebih. Jadi ini tuh bener kalau misalnya anak kos atau pasangan muda misalnya, nah ini boleh dicoba karena itu benar-benar ekonomis. Kalau teman-teman mau resep-resep yang mudah, yang gampang-gampang itu, yang simple-simple, terutama telur, gua ada beberapa juga masakan tentang telur, nanti gua taruh di deskripsi juga. Jadi nah kalau teman-teman juga misalnya mau resep-resep rice bowl, gua banyak banget pakai ya mangkok seperti ini kayak rice bowl gitu. Itu menu yang simple-simple banget tapi tetap enak, tetap murah. Oke gengs, ini gue mau habisin ini dulu. Sekian aja video kali ini. Pokoknya tetap ikutin channel gue. Gue bakal kasih video-video yang asik lainnya. Thank you gengs. Mantep cuy. Oke gengs, yang ini gue mau makan siang pakai telur ceplok. Tapi kali ini gue mau buat telur ceplok Pontianak. Gue mau buat yang simpel-simpel aja karena belum sempat beli bahan-bahan karena hujan terus. Nah ini bahan-bahannya, gue punya 2 butir telur. Nah ini setengah batang daun bawang, ini 4 siung bawang putih, gue punya 1 sendok makan ebi, ini 3 sendok makan kecap asin, dan ini ada kecap manis, nanti kita pakai kurang lebih 2 sendok makan, ada nasi. Jadi kita langsung proses untuk goreng telurnya dulu. Nyalakan kompor, kita kasih minyak untuk goreng telurnya, ini agak banyak. Nah, kalau teman-teman ada yang wajan cekung itu lebih enak banget kalau buat goreng telur, jadi dia nanti sempurna bulat. Kalau seperti ini sebenarnya lebih susah. Jadi nanti kita tekniknya agak kita miringin aja supaya si telurnya nggak terlalu lebar. Nah, ini tunggu benar-benar panas. Nah, oke guys, ini udah panas minyaknya. Sekarang kita masukkan si telurnya. Ini. Supaya dia nggak terlalu lebar. Nah ini telurnya gue nggak kasih garam karena kan nanti kita mau proses masak si sausnya itu udah pakai kecap asin, jadi gue nggak mau terlalu asin. Itu harus benar-benar panas apinya, jadi supaya pinggirnya itu dia crispy tapi tengahnya itu dia masih setengah matang. Cuma kalau telurnya selera aja. Kalau misalnya teman-teman mau yang setengah matang atau yang sedikit agak mentah atau yang mau matang, itu tetap selera teman-teman aja. Nah ini kalau gue udah cukup seperti ini. Nah pinggirnya udah garing, tapi tengahnya itu masih 3/4 matang. Nah ini kita matikan dulu. Ini kita angkat, taruh di atas nasi seperti ini. Nah ini telurnya masih atasnya masih sedikit moist, nggak terlalu matang. Ini kita ambil dulu minyaknya, ini kurang lebih 3 sendok makan. Minyak yang tadi bekas goreng telur, sekarang kita panaskan lagi apinya. Nah, ini langsung kita masukin si bawang putihnya. Kita masukin daun bawang ya, buat harum aja. Ini kalau udah setengah matang, kita masukin ebinya. Ini wangi banget. Kalau udah kecoklatan seperti ini kita langsung masukin si kecap asin. Ini kita masukin kecap manis kurang lebih 2 sendok makan. Ini tuh udah harum banget. Nah ini pokoknya jangan sampai si bawang putihnya itu benar-benar kematangan. Jadi kalau itu agak pahit. Nah ini udah selesai. Ini udah wangi banget. Nah, sekarang kita matikan. Kita siramkan ke si telurnya tadi. Mantep cuy. Telur Pontianaknya sudah
jadi. Oke gengs, nah ini sekarang kita bagian cicip-cicip. Nah ini tuh kalau teman-teman suka makan telur, tapi cuman telur kasih garam, kasih lada lah, lebih baik dikasih saus seperti ini atau bumbu seperti ini. Ini tuh rasanya kompleks banget karena ada ebi, bawang putih, kecap asin, kecap manis, daun bawang. Rasanya kompleks banget. Kita cicip. Hmm. Jadi tuh rasanya tuh bener-bener wangi banget. Ebinya tuh berasa banget. Nah bawang putihnya juga kan seger banget. Nah ini untuk kecap asin sama kecap manisnya itu nyatu banget. Karena kan memang kita balance tadi yang ngasihnya juga nggak terlalu banyak. Nah ini enak banget. Jadi kalau teman-teman juga seleranya telurnya maunya setengah matang, itu lebih enak sih sebenarnya kalau menurut gue. Cuman gue lagi nggak berani makan telur setengah matang. Jadi kita makannya yang matang. Oke geng, sekarang gue mau lanjut makan dulu. Pokoknya ikutin gue terus, gue akan kasih video-video selanjutnya. Thank you gengs. Wul. Rasanya itu masih sama, jadi ada asemnya, pedas, terus gurihnya. Itu enak banget. Hari ini gue mau bikin yang simple, yang pedas, dan yang enak. Hari ini gue mau buat telur ceplok cili padi. Oke gengs, ketemu lagi di masak versus makan. Nah ini untuk bahan si sambelnya. Ada 7 sium bawang putih. Nah ini karena kecil-kecil, sebenarnya gue mau pakainya 5 sium aja bawang merahnya. Nah ini ada 7 cabai rawit hijau, 7 cabai rawit merah. Ini ada 2 cabai teropong yang hijau, yang merahnya ada 1. Nah ini untuk bumbu-bumbunya ada asam jawa. Nah ini asam jawanya kita pakai 1 sendok makan aja. Kita larutkan nanti 5 sendok makan. Nah ini sesuai kayak kemarin gue ada video. Jadi kemarin tuh gue ada video ada 5 bahan yang utama untuk masak. Nah ini sehari ini 5-5-nya gue pakai. Jadi nanti gue taruh di deskripsi untuk lihat video tentang si bumbunya. Ini gue ada gula pasir, ada kaldu jamur, ada lada, ada garam, sama si saus tiram. Saus tiramnya nggak kelihatan. Nah, oke. Nanti untuk takarannya gue tulis dan gue sebutin pas masak aja. Jadi kalau cili padi gue biasanya gue nggak halusin, jadi gue cuman kayak chop aja nih. Biasa pakai chop yang ini, jadi agak sedikit kasar. Nah ini untuk awal, sekarang kita goreng si telurnya. Ini mau telurnya mau pakai 4, 5, 6, terserah aja. Sekarang kita ceplok si telurnya. Oke, sekarang kita mau goreng. Nah, ini belum nyala. Katanya sih tipsnya untuk menggunakan kompor kalau mau menggoreng-goreng, ini lebih baik kita nyalain. Nah, ini kalau udah nyala, ini apinya sedang aja. Kita tunggu agak sedikit panasnya merata, baru kita taruh minyak. Kita taruh minyak, lebih 1 sendok teh. Nah, ini kita goreng si telurnya. Ini tuh telurnya. Seperti biasa, gua taruh di mangkok seperti ini. Supaya menghindari kalau ada busuk. Jadi kalau ada busuk, kalau misalnya kita langsung taruh, jadi kerja 2 kali, harus cuci-cuci dulu. Ini kita kasih garam sedikit aja. Telurnya kita tunggu sampai matang. Sekarang kita halusin si perbawang-bawangannya dulu. Karena kalau gue maunya bawangnya agak sedikit halus. Jadi yang nggak halus itu nanti si cabenya. Jadi bawangnya kita chopper dulu. Kita tarik. Nah, kita lihat. Nah, udah seperti ini, agak halus. Sekarang kita masukin si percabaiannya. Kita giling lagi. Kita chopper. Nah ini hasilnya seperti ini. Gue nggak mau terlalu halus. Kalau terlalu halus itu rasanya jadi nggak ada krenyes-krenyesnya. Oke, sekarang kita masak si
sambelnya. Minyak kurang lebih 2 sendok makan. Ini setelah minyak agak panas, ini kita masukin untuk si cabai-cabeannya. Jadi kalau ini udah panas, lebih baik kita pakai api kecil aja. Ini kita tumis sampai harum. Nah ini setelah si cabai-cabainya harum, sekarang kita masukin si perbumbuannya. Kita kasih 1 sendok teh saus tiram, kasih garam, ini sejumput garam. Kita kasih lada, ini sejumput lada. Oke, sekarang kita kasih si kaldu jamur, ini kurang lebih kita kasih 1 sendok teh. Kita aduk. Ini kita sekarang kasih si gulanya itu setengah sendok teh kurang lebih. Ini kita kasih larutan asam jawa, ini sebanyak 5 sendok makan. 2, 3, 4, 5. Nah ini kalau udah mengering seperti ini udah nyemok-nyemok gini, kita matikan aja. Nah ini untuk si sambelnya sudah matang. Ini untuk telurnya kita susun aja 4 seperti ini. Nah ini untuk si sambelnya kita taburin di atasnya. Nah tapi kalau teman-teman mau dicampur langsung tadi dimasak sama sambelnya itu bisa. Dan kalau gue lebih suka seperti ini, ditabur seperti ini. Ini kalau cabenya kebanyakan seperti ini, nanti teman-teman bisa tinggal dimasak telurnya lagi. Nah gengs, ini sekarang udah matang, sekarang kita mau cicip-cicip. Nah, ini si telur dan si sambal cili padinya. Kita taruh sini. Nah ini si sambalnya, masih telur. Wul. Nah ya untuk si cili padi ini sebenarnya gue udah pernah masak, tapi gue pakai sayap ayam waktu itu. Nah cuman teman-teman ada yang nanya juga, kalau protein pakai protein lain bisa nggak? Bisa aja. Jadi kayak telur, terus seafood, cumi, udang itu bisa semua. Nah, sekarang kita coba. Rasanya itu masih sama, jadi ada asamnya, pedas, terus gurihnya, itu enak banget. Nah ini dari telurnya, karena kan ciri khas wangi telur tuh ada wanginya sendiri ya, jadi itu enak banget. Nah sambal cili padi ini setahu gue resepnya itu sebenarnya ayam ya, jadi ayam cili padi itu dari Malaysia, tapi kalau teman-teman mau kreasi dari telur, cumi, udang, atau ikan pun bisa, jadi nggak usah takut nggak enak, itu dicoba aja. Ini rasanya enak dan pasti ngabisin nasi. Kalau teman-teman punya kerupuk, jadi nanti gue taruh juga yang resepsi ayam cili padi, sama tadi gue kasih info juga kan yang kemarin tuh masalah bumbu, 5 bumbu utama. Nah hari ini 5-5-nya kita pakai. Pokoknya tungguin aja video-video gue selanjutnya. Nah sekarang gue mau nambah nasi. Thank you guys.